Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut kepada materi pembahasan yang sebelumnya, bahwa kajian kita jelas ya. Artinya pertama, judulnya adalah tauhid tentang akidah. Kelompoknya siapa? Adalah Abu Mansur Al-Maturidi yang dua dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalil yang digunakan yang ketiga apa? Al-Quran hadis. Yang kedua adalah akal rasional. Ya. Yang ketiga adalah poin yang dibahas tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, kerasulan, hari kiamat dan qadar qada. Jelas ya. Kemudian yang kelima, hukum belajarnya adalah wajib. Artinya berdosa bagi kaum muslimin dan muslimah jika belajar hal perkara yang lain sebelum dia mengetahui tentang akidah. Faham jelas? Kemudian masuk tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan, berbicara tentang ketuhanan atau sifat-sifat Allah adalah 3 poin. 3. Yang pertama, sifat-sifat yang wajib pada Tuhan. Yang kedua adalah sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan. Yang ketiga, yang jaiz, yang harus pada Tuhan. Artinya, yang wajib pada Allah bersifat 20 sifat, dan yang mustahil otomatis yang ketiga ada wajib. Lawannya itu adalah 20 sifat, 40. Kemudian sifat harus. Ada satu sifat pada Tuhan, apa itu? Boleh dan tidak. Antara boleh dan tidak. Artinya tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Faham? Jadi sifat harus itu mesti ada pada Tuhan. Jadi wajib yang dimaksudkan dengan 20 sifat bagaimana? Bukan wajib yang dosa pada Tuhan, tapi wajib pada akal kita rasional. Secara akal. Sebab kita ditaklukkan hukum belajarnya kepada akal. Si akil balik berakal kan? Karena guna akal ini. Jadi bagaimana yang dimasukkan wajib pada Tuhan? Dimasukkan wajib pada Tuhan adalah sesuatu gambaran dalam pemikiran kita mesti tidak boleh tidak ada benda itu. Itu wajib. Mustahil apa? Sesuatu gambaran dalam akal, dalam pikiran kita, barang itu adalah mustahil nihil. Tidak mungkin ada barang tersebut. Bagaimana gambaran jaiz pada akal kita? Jaiz itu diterima oleh akal, boleh ada dan mesti ada. Contoh, pakai nikah hana kapal jobu. Mana tu? Tak jadi diterima. Pulahan raga inang boleh. Boleh kan? Agam boleh, bisa dipercaya, bisa tak kena dua. Pulahan nikah kunsa, bencong. Bencong iban. Berapa lah? Bisa jadi juga karena ada. Udah lahir nikah. Kan dapur pian ada dia bulan menang juga. Itu enggak masuk. Wajib bukan. Itu nama buah labu. Artinya sesuatu ketika pemberitahuan tersebut adalah dengan barang yang diterima oleh akal boleh ada, dan barang tersebut diterimakan oleh akal tersebut tidak ada, itu nama jaiz. Boleh. Harus. Boleh, harus. Karena harus itulah. Dia harus itu siapa yang menyatakan harus sifat Tuhan? Akal kita lah. Kenapa Tengku Kibami kaya? Beliau ni kan itu sifat kaya, miskin sebagainya. Kenapa itu macam ini sifat pada Allah Taala. Kalau kajian tauhidnya apa? Allah bersifat harus boleh Allah Taala menentukan seseorang hamba-Nya dia kaya dengan apapun dosa, boleh dia boleh apa miskin apapun itu sifat harus pada itu. Boleh ya Allah, kenapa aku jadikan begini ya Allah? Pendek lagi akan lagi. Ya Allah, kenapa saya dijadikan sini hitam plus? Enggak boleh. Itu sifat harus pada Tuhan. Faham? Ya Allah, kenapa saya ganteng sangat? Ya boleh enggak? Dia jangan terlalu apa. Jadi apapun yang telah terjadi ini harus pada Allah. Pada Allah ciptakan demikian. Faham? Kenapa orang tua saya yang meninggal dulu? Kenapa saya enggak sukses dulu? Ada yang demikian. Kenapa? Jadi kajian tauhid. Allah bersifat boleh dan tidak. Kenapa dia sampai tua sudah mak dia sampai dapat cucu cicit lagi ada. Mesti ada neneknya. Belum meninggal dia umur ada. Berhal timpa. Jadi itu semuanya kembali kepada sifat jaiz pada Allah. Jelas ya? Sekarang adalah sifat 20 yang mesti ada pada Tuhan. Pada Allah. Mesti ada. Yang pertama apa? Yang pertama wujud. Ini materi sudah dibaca Jadi langsung wujud. Dan sebelumnya mungkin sudah mengaji wujud. Apa mana pandang wujud? Wujud Allah. Ada. Ada. Allah itu ada.
Jadi ini kajian juga. Artinya Khalik. Ini poinnya dulu. Allah. Ini sifat. Kita sebut siapa Tuhan? Itulah Allah. Apa Allah? Allah itu huwa khaliq. Dalam Quran ada dalil ya. Allah huwal khaliqul bari musawwirul asma. Nah, ya apa? Huwal khaliq. Ini poin dulu. Siapa Tuhan? Dialah pencipta. Dialah pencipta. Pencipta. Ni sifat Tuhan. Siapa yang boleh jadi Tuhan? Huwa khaliq. Dialah pencipta. Jadi Tuhan itulah pencipta. Faham? Jelas ya? Allah huwal khaliq. Dialah pencipta. Nah, jelas. Kalau hukum dia boleh. Allah itu apa? Allah itu adalah khaliq, sang pencipta. Dan hari ini kita ingin mengenal tentang sifat pencipta. Urus yang tahu yang boleh jadi Tuhan, pencipta. Ketika ini kita masukkan konsep dalam kehidupan bahwa yang sah jadi Tuhan, yang sah jadi Allah Taala sebagai pengakuan Tuhan adalah sebagai pemimpin semua alam, adalah penguasa alam. Allah itu adalah khaliq pencipta. Saya pegang hati saya baba, saya Tuhan. Dia bukan pencipta. Karena sebelum dia ada sudah ada orang ini. Dia yang bersifat khaliq pencipta. Maka yang kalau dia adalah pencipta, maka ada istilahnya yang dicipta apa nama? Makhluk. Faham? Dan Allah apa Allah? Jadi Allah. Allah apa Allah? Allah yang bukan. Allah huwal khaliqul bari. Dialah pencipta. Ini definisi untuk jadi sah jadi Tuhan. Siapa yang kita berikan kepada Tuhan? Itu sang pencipta segala semesta alam. Nah, jadi langsung dari sini yang edit patung dibuat. Dia makhluk dibuat. Ini kan enggak rasional. Ini dia boleh masuk. Siapa konsep pada dasar definisi yang menjadi Tuhan apa? Dialah Tuhan yang pencipta semesta alam. Nah, dengan otomatis endamentang ada sini aja udah dapat kalau patung orang yang dibuat itu dia khaliq atau makhluk? Makhluk dibuat oleh tukang jari baru disembah. Di mana letak? Kebodohannya tidak masuk akal sehat. Karena pada dasarnya dikatakan Tuhan adalah dia pencipta. Masa ini yang dicipta sudah diciptakan oleh di sini disembah? Bodoh di atas berlapis-lapis. Artinya jahil murakab. Di sinilah nampak kesesatan Allah kata dalam Quran. Sesat dolalah. Cara luar biasa pintar buat tapi di bidang itu dah tinggi. Artinya tak masuk rasionalnya. Ini tadi konsep salah. Untuk jadi Tuhan, untuk kita nobatkan sebagai Tuhan ialah pencipta semesta alam. Patungnya sendirinya makhluk kerana dia diciptakan. Faham? Oh, siapa lagi ada pengakuan dulu ada? Sai Baba pernah terkenal di India. Dia pengakuan sebagai Tuhan. Dia boleh buat ni itu. Dia ni kapan berada? Sekian sebelum dia ada? Enggak ada. Sebelum dia ada ni siapa yang cipta? Nyatakan dia juga diciptakan. Jadi di sini aja definisi ada penjara pantangnya sudah dapat. Faham ya? Karena yang kita nobatkan kepada Tuhan adalah pencipta semesta alam. Ini pada. Nah, Allah namanya. Namanya apa? Allah. Allah. Ini nama. Maka ada orang katakan Allah, ente Allah. Allah, ente Allah. Jangan terbayang, nyatanya memang jangan salah Ini kajiannya saya menyampaikan dulu anggapnya mahasiswa, maka kajian boleh tinggi sikit, mana tinggi? Tahu gaya dulu. Artinya kita boleh analisa sama-sama. Kalau yang Ustaz sampaikan yang keliru Ustaz dalam bahasa tegur Jadi tanya nanti. Jadi menjawab mereka kan mungkin orangnya. Dia Allah. Allah. Apa itu Allah? Sudah. Allah itu nama. Faham? Allah ismi adalah nama. Allah
Allah, itulah kalimat Allah. Allah. Faham? Bukan ini lafaz Allah. Allah. Lafaz Allah ini nama Tuhan. Apa definisi Tuhan? Tuhan adalah Khalik, pencipta. Jadi Allah ni jelas. Allah ni adalah nama Sang Pencipta. Jelas dapat Allah tu apa? Nama Sang Pencipta. Jadi Allah ni nama. Bukan jangan masuk Allah itu itulah Allah. Yang di dalam gambar Allah Akbar, Allah. Bukan. Yang dapat pelong tu dapat lafaz. Itu lafaz nama Allah, nama zat. Lalu zat Allah bagaimana? Laisa. Dia selalu ni ada sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Dia ada bentuk. Maka dalil untuk faham tadi apa yang digunakan? Nas Al-Quran dan Nasional. Ada disebut dengan apa nama panca indera. Ada boleh mengenal dalam belajar tauhid, tidak boleh pakai panca indera. Karena dalil yang digunakan dua. Nas hadis nas Al-Quran hadis sebagai iman orang Islam dan rasional. Jadi enggak masuk ni. Bagaimana Allah itu enggak dengan mata, bukan dengan perasaan, dengan hal lain. Jadi enggaklah. Jadi dalam mengenal konsep cara belajar tauhid ini tidak boleh digunakan dalilnya untuk mengetahui secara apa nama pancain. Jadi enggak masuk. Kalau orang mana itu. Jadi bukan pengaturan dulu. Kan udah tadi. Bicara mengenalnya adalah dengan dalil Al-Quran, hadis, rujukannya dan rasional. Nah, ini rasional apa? Satu, untuk sah jadi Tuhan yang kita nobatkan sebagai Tuhan, dialah Sang Pencipta semesta alam. Siapa Sang Pencipta? Allah. Allah apa? Nama Sang Pencipta. Jelas ya? Jadi Allah itu kalau kita bahasa Allah bukan Allah. Tak mudah tunggu. Kalau enggak ngaji, jadi dapat orang sebut Allah itu bukan Allah. Bukan mudah tu. Maksud Allah bukan Allah. Allah ni jangan antum bayang lafaz Allah itu Allah bukan. Allah ni mana dalilnya? Wallahu alamun li zatil wajib wujud. Banyak terdapat dalam definisi kita surah awam kita pada macam. Terdapat lafaz Allah wallahu alamun li zatil wajib wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib wujud. Faham tak? Bagaimana zat Allah? Tidak boleh bagaimana. Karena konsep mengetahui ketuhanan bukan dengan bacaan. Maka dalil apa? Laisa kamitslihi syai'un. Boleh dapat melihat Allah kalau gitu dengan panca indera? Boleh. Kapan? Nanti di hari kiamat. Mana dalilnya? Surah Al-Kahfi ayat 100. Faman kana yarju lika rabbihi falyamal 'amalan shalihan. Siapa orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya nanti, falyamal 'amalan shalihan. Beramal amal saleh. Yang banyak buat amal saleh apapun itu, ridaan. Ya, nanti kalau kita dapat amal saleh yang banyak, kita berjumpa dengan Allah, maka yang kedua ayatnya wala tusyrik bi ibadati ahadan. Jangan buat persekutuan. Itu syarat untuk jumpa Allah. Buat amalan banyak-banyak saleh, ikhlas karena Allah, jangan buat persekutuan. Syirik. Syirik ini luas banyak. Syirik ada dua, syirik khafi, tertutup sembunyi. Ada syirik terangan, kembah pakai yang sembahyangnya kan jelas. Maka dia ada kaki. Tiga, ini yang perlu kita jaga. Jadi untuk jumpa Allah ada dari yang surah Al-Kahfi surah 100. Allah menyatakan boleh berjumpa. Faman kana yarju. Siapa orang-orang yang ingin menjumpai lika rabbih, menjumpa Tuhannya. Caranya Allah kata, beramallah saleh selagi hidup di dunia, kemudian jangan persekutukan Allah. Insya-Allah jumpa nanti dengan langsung. Faham? Dan untuk di dunia sekarang ini, itulah namanya iman. Kalau bicara iman, tidak dengan sendirinya dia tidak terpakai pancain, karena bicaranya keyakinan. Dan yakini dengan bagaimana didorong keyakinan dengan dalil nas Al-Quran dan hadis dan rasional itu. Lalu jadi kita bahasa memang. Supaya apa? Supaya jelas. Ketika ada orang yang power, ini jadi tak akan terjadi kecoh. Memang konsepnya begitu. Maka dari sebelum kita mulai masuk dalam pembahasan, kan Ustaz sudah atur dulu. Ini. Faham kan? Jelas ya? Soalan, siapa yang sah kita nobatkan sebagai Tuhan? Dialah Sang Pencipta semesta alam. Siapa namanya? Allah. Itu nama zat ya, nama zat. Kalau nama sifat banyak. Dialah Allah yang Rahman, Allah yang Khalik, Allah yang Rahim. Allah itu nama sifat. Contoh, berat. Mizan. Ni nampak zat, mana zat ni benda.
Sesuatu yang bisa dilihat dengan pandangan ni. Siapa nama zat dia? Fahmi. Tapi kalau kita nak handsome, baik, itu nama sifat. Sifat gerakan. Kita jumpa Fahmi ya. Oh, gayaan ganteng, punya sifat ganteng. Itu dalam. Faham? Handsome, ada pun berat. Hitam, ada pun berat. Menggerimping bijak. Apa? Ada sifat-sifat baik dan buruknya. Itu nama sifat. Yang nama zat dia apa? Fahmi. Jadi Ustaz, ni zat. Ni zat. Mana zat ni zat. Siapa? Mujibur Rahman. Mujibur Rahman apa? Itu nama. Mana zat? Ini dia bentuk orang yang lagi boleh benar-benar sama. Dah nampak, dah tahu. Namanya Mujibur Rahman. Sifat bagaimana? Begini itu. Itu nama sifat. Jadi yang sah dari Tuhan, Sang Pencipta alam. Siapa nama dia? Nama zat? Nama zatnya adalah Allah. Kalau tanya siapa yang memberi nama Allah? Allah itu sendiri. Ya dah. Jadi kalau ada orang yang beri nama, maka enggak sah. Faham? Maka dia makhluk juga. Ada orang yang memberi. Maka dialah dia memberi nama sendiri. Faham? Jelas boleh. Yang jadi Tuhan, yang sah kita jadi nama Tuhan, tetap harus tarik poin. Sang Pencipta, Sang Salah. Siapa namanya? Allah. Nama zat. Jadi Allah itu bukan Allah. Dia punya negum tu mau ramai. Itu yang murtad. Memang murtad nanti orang ketika yang lafazkan lafaz-lafaz yang jadi kontroversi, itu dosa juga tidak. Kenapa Ustaz boleh sampai ini? Allah bukan Allah. Yang maksudnya Allah itu bukanlah lafaz Allah. Faham? Penting itu. Jangan nanti ketika antum salat, Allah Akbar. Itu nak Allah mana? Allah lafaz Allah. Bicara ayat itu baik. Tak boleh. Itulah nama. Zatnya Allah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana boleh percaya? Iman. Dalilnya nas Al-Quran dan rasional. Boleh jumpa dengan Allah? Boleh. Mana dalilnya? Surah Al-Kahfi ayat 100. Nanti di hari kiamat. Ada enggak manusia yang boleh jumpa Allah? Yang pernah jumpa Allah? Enggak ada. Siapa manusia yang sudah pernah jumpa Allah Taala di dunia? Enggak ada. Ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Nabi Isra Mi'rajnya waktu masa di alam gaib atau di alam dunia nyata? Di alam dunia nyata ya. Allah Isra sama Nabi kan jumpa. Dan katanya ada hijabnya ya. Hijab apa ya? Maksudnya ada. Oh, enggak nampak langsung Ustaz. Ada tulisan. Kan? Mana hijab di sini? Kan ada istilah ketika Isra Mi'raj. Ini sedikit dari ringkas ya. Tentang perjalanan Nabi itu ada semua. Ada peristiwa dalam surah Isra. Di perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian dari Aqsa itu ke namanya Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Pada Sidratul Muntaha itu Sidratul Muntaha adalah pembatasan. Malaikat Jibril sendiri yang menghantar Nabi enggak boleh masuk ke area itu. Faham? Di area itu dia boleh masuk. Sidrah, mana Sidratul Muntaha? Sidrah ni dinding ni hijab tadi. Hijab Sidratul Muntaha habis. Dinding tu kepada siapa? Dinding kepada Jibril enggak boleh antara Nabi dan Nabi Rasul dengan Allah sendiri. Itulah ulama. Ada yang mengatakan tadi Pak Sidratul Muntaha tadi Nabi pun enggak nampak. Jadi adalah berbicara saja. Kalau Ustaz bantah, ini sudah diberikan gelarnya kepada Nabi Musa. Faham? Nabi Musa apa nama? Digelarkan Nabi Musa itu Rasul Kalamallahu Musa wa takliman. Yang diberikan kepada Rasulnya yang boleh berbicara siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad apa? Quran juga sama seperti jejak. Kalau Ustaz lebih setuju Nabi Muhammad langsung. Karena ditanya pada sahabat, bagaimana dia juga nak menempat? Laisa kamitslihi. Tidak ada boleh diciptakan keindahan. Nabi sendiri ketika turun dan para sahabat menciptakan langsung merempak, bagaimana? Kita jawaban laisa kamitslihi. Dia ada gambar bandingan. Ketika ada sesuatu bandingan, gambaran, maka lemahlah. Faham? Jelas ya? Ini saya mengatakan ada yang pernah dapat. Ini kan khilaf ulama. Di mana khilaf ulama? Ketika sudah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ada yang menyatakan dinding. Nabi tidak bertemu dengan Allah. Cuma bercakap. Nah, kalau ini pembahasannya serupa dengan Nabi Musa. Faham? Mana istimewa? Maka kalau Ustaz lebih condong kepada Nabi bertemu langsung.
Maka digelar kepada Nabi Muhammad Al-Mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah untuk pertama kali di dunia berjumpa dengan Allah. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, para sahabat bertanya bagaimana Allah itu Allah? Nabi tidak jawab, laisa kamsi. Artinya keindahan luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan ada sendiri. Tidak ada umpama. Paham ya? Karena apa kan? Gelarnya pembicaraan itu sudah diberikan kepada Nabi Musa. Nah kita bahas itu juga. Nabi Musa di mana bicaranya? Nabi Musa pun bukan sebarang tempat. Ya Allah, bukan tempat. Jalan-jalan. Ada tempat di mana? Bukit Tursina. Watini wa zaitun wa turisis. Bukit Tursina. Bukit Tursina. Ketika Musa hendak komunikasi dengan Allah, dia selalu di Bukit Tursina. Pada satu masa pada kan? Ya Allah, saya ini dah diberi keistimewaan untuk berbicara langsung. Kemudian keistimewaan para nabi lain enggak, Nabi Musa kalau Allah yang berbicara langsung. Ya lapor, macam lapor. Saya lapor. Nanti ini PR nanti bagaimana Nabi Musa berbicara. Nanti akan kita bahas insya-Allah. Apa yang Musa ingin sampaikan? Pembicaraan yang di dinding, pembicaraan batas pembicaraan kepada Nabi Musa itu. Maka Nabi Muhammad lebih tepatnya langsung karena sudah diberikan pada Nabi Musa. Ya, pada satu hari Musa berkata, "Ya Allah, saya seperti umroh ya Allah, setiap saat saya diberikan untuk bebas berbicara dengan Allah langsung mengenai yang hal-hal atau apa penting dan yang langsung pada Allah. Saya ingin berjumpa dengan saya ingin melihat ya Allah." Musa, kata Allah, enggak sanggup. Jangan meminta sesuatu hal yang tidak sanggup. Nanti, ya Allah, saya ingin ya Allah memaksa. Sehingga Allah kata, Musa pandanglah bukit itu. Bukit, pandang bukit. Waktu yang dipandang arahnya, luburlah fana semua. Fana bila sehingga Nabi Musa hilang sana terjatuhannya, tidak sanggup untuk melihatlah. Maka lebih tepatnya siapa yang melihat langsung? Nabi. Sebagai Habibullah yang dicintai, yang dipilih di antara nabi-nabi, maka Nabi Muhammad lebih tepat dikatakan Isra Mi'raj itu jumpa langsung. Faham? Jelas Bukan kalam Allah Musa. Yang kalam Allah yang nabi atau rasul yang sebagai kalam Allah Nabi Musa. Itulah diberi istimewaan. Nabi Ibrahim lagi Khalilullah. Khalilullah. Artinya yang pencipta Ka'bah itu. Jadi ada sendiri-sendirinya para nabi. Ciri khas yang diberi. Ini jelas ya. Enaga. Balik. Yang kita nobatkan kepada Tuhan itulah Sang Pencipta semesta alam. Siapa namanya? Ya Allah. Itu Allah. Zat yang wajib wujud. Kemudiannya sifat yang wajib pada Allah baru masuk. Adalah yang pertama apa nama? Wujud. Wujud artinya ada. Sifat. Jadi Allah ini ada. Mesti wajib sifat ada. Karena dia sebagai pencipta mesti ada. Nih, dengan sendirinya wujud. Wujud Allah Ta'ala bersifat ada. Nah, ada Allah ini bagaimana? Ini pertanyaan. Bagaimana ada Allah? Wujudnya wujud bin nafsi. Kata wujud ini dinisbahkan dalam tauhid. Wujud adalah dinisbahkan kepada nafsiyah. Paham wujud dengan nafsiyah? Wujud dengan diri sendiri. Bagaimana dia? Wujud Allah bersifat wujudnya bagaimana? Wujud dengan diri sendiri. Tiada dikarenakan oleh suatu karena apa? Apapun. Nah, yang umpama Allah bagaimana wujud sifat Allah wujud dengan diri sendirinya. Itu kaidah tauhid. Jikalau bukan demikian Allah wujud dengan sendirinya dijadikan oleh maka yang menjadikan Allahnya maka layaknya yang mengadakan. Contoh saya katakan logika lagi. Satu pecahannya jadi dari dua ini pecah di pada mana? Satu. Dari dua ini jadi apa? Tiganya apa? Empat dan seterusnya. Ketika yang kita akan nobat pada Tuhan adalah Sang Pencipta semesta alam dan namanya adalah Allah, namanya Allah yang mencipta. Kemudian sifatnya apa? Mesti wajib sifatnya ada, wujud. Nah, adanya ini contoh. Adanya bagaimana? Adanya tiada dikarenakan oleh suatu karena pun. Tunggal.
Coba jawab, angka 1 itu dari mana asal? Yang pegang angka 0. 0 itu bukan, enggak. 0 itu bukan hitungan angka. Hitungan angka itu tidak sah. 1, ahad, tunggal. Maka wujud Allah itu binafsi, wujud dengan sendiri. Kalau kau digambar dalam pemikiran wujud Allah, dia mesti nak pegat. Yang nak pegatnya dengan Allah. Yang nak Allahnya nak kau pegat. Jadi hal babe, terputar-putar. Jadi siapa yang jadi pencipta? Dialah sah sebagai jadi Tuhan. Itulah Allah. Allah itu sifatnya wujud. Wujudnya bagaimana? Wujud dengan sendiri. Jikalau Allah Ta'ala dikatakan bukan wujud sendirinya, maka siapa yang jadikan? Oh, yang lain lah. Yang lain itulah jadi sebagai itu. Sebab dia pencipta. Dapat kan? Karena definisi apa tadi? Siapa yang boleh jadi nobat bagi Tuhan? Pencipta. Kalau Allah katakan ada yang menciptakan, maka Allah yang menciptakan ini bukan jadi Allah. Dia makhluk. Ada yang lain lagi tadi. Itulah sebagai Tuhan. Maka ada apa? Maka dipahamilah sifat adanya dengan diri sendiri. Jelas ya? Diri sendiri. Mesti sifat itu adanya dengan diri sendiri. Ia ada diproses oleh suatu karena apapun. Jelas? Dapat? Belum ni? Ini boleh. Sampai sini dulu. Coba ni jangan mengambil. Contoh. 1. Itulah. Ada Allah. Baru pecah yang lain. Inilah yang jadi pempecahan. 2. Itu pada 1. Orang ni nanti urutan. Dia ada filosofinya juga. Dalam tauhid. Jadi angka 1 ini tidak boleh ada. Dia mesti dari yang satunya dengan diri sendirinya jadi tunggal. Juga Allah pencipta, sang pencipta itu nama Allah. Adanya Allah sifat ada dengan diri sendiri. Karena kalau dikatakan ada yang menjadikan dia, maka dia makhluk. Diciptakan oleh yang lain, maka yang lain inilah jadi sebagai itu. Maka yang lain ini, maka berputar habis-habis. Maka Allah lah sebagai pencipta, Allah lah yang namanya Allah. Pencipta itu orang namanya Allah, maka Allah itu bersifat ada yang bagaimana? Adanya dengan diri sendiri, tiada dikarenakan oleh yang lain. Jelas ya? Jelas. Undang-undang jadi Tuhan. Jadi dengan sifat ada mana? Ada dengan diri sendiri, tak boleh orang lain. Rasional kan? Yang dicipta oleh apapun dia. Kalau diciptakan oleh apapun, maka yang penciptanya itulah sebagai Khalik tadi. Khalik sang pencipta. Jelas ya? Jadi Allah itu bukan pencipta, bukan makhluk tapi pencipta. Kalau dia pencipta, maka dia tunggal 1. Dari 1 inilah pecah 2 tidak. Maka dari Allah lah ciptakan. Nur Muhammad dan Muhammad ciptakan semua. Ada filosofinya. Faham? Kan ada ajaran hari ini kan, ajaran kurang. Qul katakanlah dia Muhammad itu Allah. Kata Nur Muhammad itu lain. Itu adalah lain tingkat, itu saling buta. Jangan faham. Jadi kita jenis lebih rasional, dapat akal yang sah. Jadi urutan dapat. Seulang. Yang sah dinobatkan sebagai Tuhan adalah sang pencipta semesta alam. Ya, ketika kita kata sang pencipta, siapa namanya? Allah namanya, nama zat dia. Ya. Kalau itu sifatnya apa? Sifatnya wajib bersatu. Sifatnya ada. Bagaimana ada? Ada dengan diri sendiri. Tiada boleh dikarenakan oleh yang lain. Kenapa? Karena dia sang pencipta. Jelas ya? Jelas. No deh. Dari sini penjelasan penjabarannya tentang wujud dulu. Nah, kalau kita baca dalil. Dapat tak ni? Allah ni wajib bersifat wujud. Dengan rasional dulu. Dapat ya? Dapat ya? Karena ini sudah dikonsep ya. Siapa Tuhan yang boleh kita nampak sebagai Tuhan? Sang pencipta itulah Tuhan. Siapa namanya? Allah. Itu nama. Maka kalau saya kata Allah bukan Allah kan antum faham kan? Maksudnya apa? Allah itu nama bagi zat Allah. Paham ya? Paham ya. Jadi jangan disebut-sebut nanti. Ya, antum sebut-sebut dengan orang dia orang enggak paham. Kalau kita ni udah ruang belajar, udah tahu dari asalnya. Itu beda belajar dengan belajar. Paham ya? Kemudian itu tadi Allah bersifat wujud adanya berbeda. Beda bagaimana? Berbeda. Adanya dengan diri sendiri. Maka yang pernah lebut kita dengan awam pernah wujudnya dinisbahkan kepada wujud sifat nafsi. Apa dasar nafsiyah? Nisbahkan diri sendirinya ada. Tunggal 1. 1 ini pecah. Tak tahu memang dari asal 1. Enggak ada itu dari 0. Jadi inilah. Jadi maka Allah ahad. 1. Tunggal. Dan ada tri sini. Ada tri ilmuwan, lagi kopi mit tidak.
Jadi sedar dah. Konsepnya tunggal ya. Tauhid kita lah tauhid itu tunggal. Allah. Allah ada dengan sendirinya. Ni jelas. Ada pertanyaan di sini, Noleh. Dari sini ada pertanyaan? Ustaz, Tuan. Allah itu kan sebuah nama Ustaz bilang tadi. Maksudnya makna nama Allah itu gimana? Makna Allah itu yang ibu ulang-ulang. Ya. Allah itu siapa anda nama? Dia sendiri. Ya. Kak. Apa makna Allah? Allah itu huwa khaliq. Dialah sang pencipta. Karena undang-undang terjadi nobat dan sang pencipta khaliq. Mana dalilnya? Dalam Quran banyak. Wal khaliqul bari'ul musawwir asma'u. Dialah pencipta. Faham ya? Jelas? Ya. Karena konsepnya tauhid dia hanya dia. Konsepnya makanya tulis konsep dengan teratur, maka ketika wilayah bertepatan tetap halangan suri. Dalilnya mana? Oh, yang pegang matang dia dekat tinggal dulu. Karena undang-undangnya wilayah tauhid itu bukan dengan panca indera. Ya? Dengan dalil dua, rasional dan akli dan akli. Ini terjawab apa makna Allah? Makna Allah itu sang kuat khalik. Dialah yang pencipta. Ya. Ini nama apa? Nama zat. Oh, nama sifat banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quds. Itu nama sifat, betul tak? Mujibur Rahman, nama sifat. Itu kan ada sifat, nama zat. Nama sifat kan banyak. Liateng itu. Karena sifatnya pendek. Faham ya? Jadi kan banyak nama-nama yang kadang-kadang nama sendiri. Mata beri nama orang tua kita banyak dulu. Yang tiga kambing. Nama ketiga kan nama asli. Kubur. Begitu. Jadi ada nama sifat-sifatnya. Mereka panjang, jadi panjang. Jadi ada tersendiri itu nama sifat. Ini. Itulah lain sebelum melangkah. Sampai di sini mana ada yang mengambang jelas. Ustaz. Jelas Kami sendiri? Apa? Saya dengar katanya kalau kita sholat itu kita harus istilahnya ingat Allah. Nah, cara ingatnya itu gimana kalau memang kita Ya, ada hadis kita mengingat Allah. Kalau Ustaz ini gini, ada hadis dalam Arba'in itu peringkat predikat ibadah. Ada tidak ibadah. Ini berkelas juga dia. Sama. Ada predikat ibadah saya kesah betul. Mati itu. Baru tengok. Ada sah saja. Masalah khusyuk terserah. Dan para ulama ni bilang, ada ibadah tingkat orang dia khusyuk. Fokus. Khusyuk. Bagaimana? Cara khusyuk adalah fokus pada sujud dan bacaan yang kita baca tasmi' dengan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca itu dengar diri sendiri. Baik kayak main pikiran, yang cara khusyuk. Kalau Ustaz 3 tahun nampak itu kan ada cerita Allah tanya hutang. Ingat, kerana bukan tingkat itu. Jangankan naik tingkat khawas ibadah yang Nabi kata dalam hadis, ihsan. Kan Nabi Jibril tanya, bagaimana ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah sembahyang seolah-olah engkau lihat Allah. Kan Nabi kata, sambung lagi, fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak mampu berikat itu, fa innahu yaraka. Maka Allah lihat engkau. Terjawab Maka ketika dia tak bisa hadir di tingkat itu, maka lihat Allah lihat saya. Bagaimana? Berdirikan. Janjinya dia pernah. Berdirikan. Jadi bila solat dia abang nak gelak sana Ini pura-pura macam ni. Kau balik gelak. Allah. Berdirikan tak? Berdiri kita niat Allah di hadapan Allah. Dari awal. Maka Allah. Ini konsep Nabi yang keluar. Fa in lam takun tarahu fa innahu, maknanya Allah yaraka, melihat Allah. Allah lihat kita. Dengan apa? Sifat basarnya. Nak ada sifat basar Allah lihat gerak-gerik kita. Samanya apa yang kita baca? Allah punya sifat sama. Itu mendengar. Allah dengar. Ilmunya Allah tahu dalam hati. 3 sifat takluk. Ketiga kita semua hadir. Yang kita menuhi Allahu Akbar. Allah melihat dengan basar gerak-gerik kita. Enggak berani macam-macam. Kerana di depan sang Khalik, sang kita, sang tidak takut. Khauf. Khusyuk-khusyuk tak keroy. Ketika fikiran sudah main-main, Allah tahu dengan ilmu. Lalu kita.
Ustaz, tong-tong menyangkut tadi kena. Sama kan ingat apa-apa? Apa mana Honda? Udah masuk Honda. Jadi hadirkan itu cara. Itu cara ketika Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita? Allah buat. Yang kalian ya Allah ada kalian. Bukan itu. Cara untuk menghadirkan perasaan Allah melihat kita 3 cara. Yakin dengan tauhid tadi. Allah dengan basarnya Allah melihatkan saya. Apa yang saya baca Allah dengar sama. Apa yang dalam hati saya fikirkan Allah tahu. Oh, satu. Fokus. Gerak kita betul-betul. Faham ya? Kemudian baca kita betul. Bismillahirrahmanirrahim. Malu kan Allah dengar. Hati kita fokus. Khusyuk sendiri. Lalu nanti ada main-main. Kalau itu mampu maka dapat yang Nabi kata fa innahu yaraka. Kau lihat. Maka Allah lihat kau. Mana Ustaz yang mampu orang yang peringkat pertama? Anta Abdullah ka'annaka tarau. Ada ulama sufi sudah peringkat jauh sekali. Wali-wali Allah. Pak Aram ya, antum percaya ada wali Allah? Percaya. Percaya? Karena sebagian orang punya tahayul itu. Kalau Ustaz kata peringkat wali aulia lah yang mampu peringkat. Iya. Peringkat untuk hadir yang pertama. Itu dia melihat Allah. Bagaimana? Bukan tetap dengan gambaran lain. Lain, tetap di konsepnya laisa kamisli. Jadi kita belum peringkat itu peringkat kita peringkat biar murtad nanti. Peringkat kita jangan murtad. Peringkat kita ketika ada orang ketika faham akidah yang mana sesat kita tepis. Talah dengan konsep kita sendiri. Faham? Ini penting akidah. Jelas ya? Lain ada yang menggambar? Ya. Kan orang Wahabi itu sering bilang Allah itu bersemayam di atas aras. Tidak? Allah itu bersemayam di atas aras. Itu terjemahan. Orang Wahabi bilang, Iya Wahabu ya. ya. Dia Wahabu itu baca pada terjemahan. Maksudnya kan kalau dikaitkan dengan ini kan Allah itu enggak menyerupai dengan. Ya, memang itu konsep kita. Ketika konsep kita tidak Allah tidak menyerupai, maka mana? War-Rahman ala arsy. War-Rahman, dia Allah Rahman yang bersemayam di atas aras. Maka yang terjemah ini istawa itu dia terjemah semayam. Semayam itu Allah duduk ala arsy di atas aras. Wah, dah serupa. Lain mana? Yang terjemah, yang makna istawa sendiri siapa tahu? Makna lafaz istawa apa makna? Wallahu a'lam. Allah lain tahu. Maka para ulama istiwa ini banyak khilaf. Kan masa kita dulu, masa dulu. Masa selepas Nabi tidak ada. Masa sahabat, masa indah dakwah, dah khilaf. Dia mengatakan memang maknanya istawa itu ya istawa. Siapa yang tahu istawa? Allah a'lam. Ada ulama mengatakan istawa ini maknanya menguasai siapa? Huwa dialah Allah Rahman yang menguasai segala aras. Jelas kalau itu. Mana mengambang ni. Jadi ketika makna itu kita baca makna istiwa kepada bersemayam, kamu kontroversi dengan akidah kita. Yaitu Allah nanti ada sifat mukhalafatuhu lil hawa. Allah berbeda dengan baharu. Faham ya? Jelas? Terjawab Jadi jangan ambil konsep makna istawa itu terjemahnya dengan bersemayam. Dibaca istawa itu maknanya istiwa. Itu Allah yang tahu. Atau makna istawa itu menguasai segala aras. Mudah, anda tahu. Paham ya? Maka Wahabu statement itu dia. Maka mereka tauhidnya Allah tu kan ada kursi kan? Kursi. Kursi itu dianggap Allah duduk situ. Dia sama. Udah sama. Tak boleh. Kalau kita sang pencipta kita sama dengan makhluk, maka pencipta itu lemah. Boleh. Faham ya? Ada pertanyaan lagi? Setakat ini dulu. Setakat Allah itu sudah tahu. Allah itu siapa yang kita nobat ke Tuhan? Yang kita nobat Tuhan adalah sang pencipta. Siapa nama pencipta? Allah. Apa makna Allah? Itulah dia pencipta. Itu adalah pencipta. Kalau dia pencipta, sifatnya apa? Ada. Ada bagaimana? Ada dengan sendirinya. Karena dia pencipta. Paham ya? Gimana? Kan ada orang buat film kayak gitu, Tuhan itu ada di mana-mana. Itu betul atau enggak? Betul. Nah, jadi konsep dalam pemahaman kita kan ini akal rasional. Allah tu di mana-mana, ada di mana-mana. Maksud Allah ada di mana-mana, nanti ada dalil kan? Bukan Allah di mana ada kita ada Allah itu berbilang-bilangan. Bukan. Itu lafaznya yang disebut Allah di mana-mana, di mana ada kita tidak terlepas daripada pantauan Allah. Faham?
Di mana kita ada? Di situ Allah ada. Maknanya apa? Maksud Allah ada tetap hadir. Ya. Allah bisa memantau kita. Paham ya? Dimanapun. Jadi kapan- orang kadang-kadang kan bukan jamuk dengan bahasa itu diri sendiri. Dakwah Allah tu ada di mana? Ada yang maksudnya dalam bahasa kan ada sindiran, ada kinayah, ada sebagainya. Ada takwil. Ya. Kan? Ketika Allah ada di mana, bukan maksud lahir lafaz ya, lahir perkataan Allah di mana, di situ adalah ada Allah. Ingat Allah berbilang-bilang bukan? Di mana ada kita, di situ ada Allah. Yang maksudnya ada Allah Pak. Tidak terlepas panduan Allah. Jikalau enggak demikian, menyono Allah. Saya yakin dia hendak aman. Satu pintu aman. Enggak, di situ pun ada Allah. Maksudnya Allah tetap bisa memantau dengan ilmunya, dengan basarnya, semuanya. Tidak terbatas. Maka dikatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Dimanapun kita ada, Allah tetap bisa melihat. Allah tetap bisa mendengar. Allah tetap bisa mengetahui. Jelas ya? Siapa yang bertanya tadi? Jelas ya? Maksudnya sekarang paham ya? Di mana Allah ada di mana-mana? Bagaimana nanti orang-orang ini Allah ada di mana-mana? Bagaimana buat penjelasan? Maksud Allah ada di mana-mana. Di mana kita ada, di situ Allah ada. Ada apa? Ada Allah melihat kita, ada Allah Taala mendengar kita, ada. Jadi kalau kita batasi Allah bukan ada di mana-mana, maksudnya di mana ada satu tempat Allah enggak tahu, terjadi lemah. Maka dikatakan dengan mudah Allah itu ada di mana-mana. Maksudnya di mana ada kita tetap Allah ada, masih wujud, masih Allah Taala mendengar kita, masih Allah melihat kita, semuanya ada. Paham ya? Jadi tidak ada tempat yang Allah tidak ada tahu. Nah, lain. Ini memang dah masuk dalam sesi berapa sesi pertanyaan? Mari. Eno boleh wujud. Nanti dalilnya sekali baca. Eno mandang saya nak terjawab semua. Jadi konsepnya itu dah terjawab. Dalil rasionalnya. Mana dalilnya? Untuk orang lain boleh gini. Mana bukti? Sekarang kan pertanyaan. Mana bukti Allah itu wujud? Ya, pertanyaan. Mana bukti Allah itu wujud? Allah itu ada sifat ada. Buktinya ada benda, ada makhluk. Mana Allah itu? Allah itu sang khalik. Mana bukti Allah ada sang khalik? Itu Allah sang khalik itu ada. Ada Allah itu ada makhluk. Mana makhluk pencipta? Ada yang menciptakan benda. Ya. Ada langit, ada yang ini. Ni contoh. Oh, cukup tak? Ni. Penghapus. Ini contoh rasional perbandingan. Penghapus ini bukan alam yang begitu luas. Ini hal kecil. Kita buat rasionalnya. Penghapus ini ada, ni makhluk diciptakan. Siapa yang ciptakan? Orang yang menciptakannya. Orang yang buat, itulah yang menciptakan dia kan? Orang yang menciptakan ataupun pabrik mana yang menciptakan dia. Tapi yang maksud khalik yang menciptakan ini bukan khalik hakikat yang menciptakan benda ini. Tapi yang ingin Ustaz sampaikan, ketika antum melihat benda ini dengan sendirinya akal sihat tahu bahawa ini ada yang menciptakan. Apalagi hal kecil yang demikian, apalagi bumi. Ini hal benda kecil ada yang menciptakan, bagaimana yang besar? Lebih-lebih lagi rasionalnya masih ada yang menciptakan. Gunung yang bertempur demikian, laut yang berhamparan, pohon-pohonan itu semuanya ada yang menciptakan. Siapa? Itulah Allah. Dengan ada alam benda-benda ini menunjukkan ada sang Khalik. Itulah Allah. Ada. Dengan sendirinya dapatlah wujud. Allah itu ada. Oh, enggak masuk negara. Baru dapat ayat Quran. Mana dalil Al-Quran? Dan kan subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wallahu wahidul qahhar. Hasbi Allah ialah Allah yang esa, wahid, tunggal. Wahid, qahhar lagi maha perkasa. Mana ada lagi? Ma yakunu min najwa. Hanya yang antum tanya tadi, yang kita tanya tadi. Pernyataan Allah ada di mana-mana. Ma yakunu, ayat sendiri yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ini. Apa maksudnya? Ma yakunu min najwa salasatin. Tiada yang berbisik-bisik. Tiga. Saya, dia, tiga orang. Atau saya, dia, tiga orang. Pegang-pegang. Melainkan huwa illa huwa rabi'uhum, ada yang keempat. Tidak ada yang lima orang. Tumpuk-tumpuk 5 orang, kemudian berpegang-pegang. Di situ ada yang keenam. Ketika ada 5, di situ ada keenam. Siapa yang keenam? Siapa yang ketiga? Yang keempat? Dialah Allah ada wujud. Ada kan? Kemudian wala adna, tidak boleh kurang.
Ketika ada 3, berapa 3? Ini 3 kita. Nah, ruangan berapa nih? Ini ruangan berapa semua? 30. Enggak, ini yang ada. Perempuan berapa? 3. 6, 8, Berapa? 20, 15. Laki-laki? 2, 4, 6. 7. Dengan Ustaz? 8. 8 tambah 15? 23. Hah? 23. 23. 23? 23 kan? Ini yang ada dulu. 23. Ma yakunu min najwa salatin. Tidak ada daripada 3 orang ni jadi 4. Ini kita ruangan berapa ni? Ruangan adalah ni 2, 3, maka jadi 2 orang. Siapa satu lagi? Ada Allah. Jelas Ada. Kemudian ini dalil. Wala adna, tidak boleh kurang. Oh, ini adalah ni 2, 3. Oh, tetap 2, 3 Ustaz, tak ada yang lain. Ada. Ya Allah. Wala aksara, tidak boleh lebih. Tak boleh hitung jadi 2, 3, 2, 4 Allah. 2, 5 ada lagi. Siapa di atasnya? Boleh. Tidak. Illa huwa ma'hum, kecuali dianya Allah yang bersama kita, bersama mereka. Aina makan. Dimanapun mereka berada. Ini kita mengatakan Allah ada di mana, maksudnya ini dia. Aina makan. Dimanapun mereka ada, di situ ada Allah. Allah maksudnya ada, Allah tetap masih ada. Tidak ada tempat yang tidak ada Allah. Artinya berada tidak ada Allah. Bukan bilangannya. Di mana tempat pun tetap Allah. Sifatnya wujud masih ada. Masih Allah bisa lihat, masih bisa memandang, masih mendengar, mengetahui semuanya. Itu ya. Jelas? Ada Ustaz. Kan ada yang ngomong kalau para pencari Tuhan. Yang di mana? Agak itu. Ini kejudul. Ya. Arab pencari Tuhan. Adapun cara mencari makrifat. Judul, itu judul. Makanya belum judul enggak apa. Para pencari Tuhan. Artinya ini nih. Mana pencari Tuhan? Ini cara. Ini pegangnya. Para pencari Tuhan. Mana ya? Pak, bukan lafaz zahirnya. Para pencari Tuhan bukan cari Tuhan zatnya, karena konsepnya bukan dengan apa? Pancain. Panca indera, itu undang-undangnya. Balik lagi. Cara para pencari Tuhan. Pencari Tuhan kan? Para pencari Tuhan ingin mengetahui sifat-sifat ketuhanan dengan apa? Dari Al-Quran dan hadis, baik kitab suci umat Islam. Oh, kalau para pencari Tuhan itu adalah bukan orang Islam, maka mereka orang Islam, maka tidak berlakulah nas Al-Quran hadis, berlaku rasio. Benar. Akal ya. Jadi apa yang kurang lagi? Jadi kalau berdebat dengan orang non-Islam kan jangan pakai hadis, ayat. Mereka kan bukan kitab suci. Bukan hadis yang kalau kita mesti payah. Ada pakai ayatnya, kurang iman. Padahal murtad. Jadi kita lebih kuat. Jadi gunakan dalil untuk berdebat ataupun diskusi dengan orang yang bukan Islam, beri dalil rasional, lebih masuk akal. Jelas? Saya ulang, ringkas ya. Siapa yang dinobatkan sah dinobatkan jadi Tuhan? Dialah Sang Pencipta. Siapa pencipta semesta alam? Allah namanya. Ya? Apa makna Allah katanya? Itulah Allah Sang Pencipta. Balik. Memang itu. Siapa yang beri nama? Dia sendiri. Kenapa? Karena Allah bersifat wujud. Wujud bagaimana? Wujud dengan diri sendirinya. Tidak boleh dikarenakan oleh apapun. Karena dia pencipta. Kalau dikarenakan yang lain, dia bukan pencipta. Jadi dia makhluk. Ya, dicipta makhluk. Jelas ya? Kita wujud. Nih, buat sahabatnya. Allah wujud, kita wujud. Di mana perbedaan? Allah wujud, nahnu wujud. Kita ada karena diciptakan. Nahnu wujud. Wallah wujud, Allah wujud, nahnu wujud. Allah ada Allah binafsi, dengan diri sendiri. Karena dia sang pencipta. Tapi kita nahnu, kita ni wujud, ada wujud kita apa? Berbeda dengan Allah. Dia sendiri dapat Allah mukhalafah itu. Ya. Allah beda, karena kita apa? Kita diciptakan. Prosesnya apa? Wujud kita bukan wujud binafsi, wujud dikarenakan oleh satu karena yang lain. Siapa karena? Karena ada hawa. Itu jadilah kita. Itu. Paham? Proses maknanya. Itu diadakan oleh satu karena. Kenapa? Karena ada suami istri. Terjadilah pembuahan anak. Proses. Kalau itu wujud kita wujud baru, tidak sama dengan wujud Allah. Jelas ya? Ya.
Ya, nampak mentah. Mana Pak Man? Ada betul. Lebih menggunakan rasional. Kan? Betul bukan? Akan sangat. Tak pernah je debat. Ya, tak. Maka kajilah. Kalau Ustaz kata ini nanti buat, yang Ustaz sampai ni buat dengan bagus, dengan apa, tulis berapi, nanti biarlah dia sebagai perumahan. Ini debat dengan nasihat. Sip, dalil. Kita pertahankan akidah kita. Dan kita dapat wujud-wujud timah Allah juhum, yang wujud. Allah. Tak boleh. Jadi orang mengkafirkan, orang melemahkan diri kita nanti bagaimana? Wajib. Apalagi mahasiswa. Baik semacam-macam berdipantai kulu ini kita bukan pondok, tapi kita punya konsep dalam akidah. Makanya kesempatan itu untuk betul-betul bertanya, buat dengan bagus, rapi dari konsep awal sampai sekarang Ustaz sampaikan tulis. Faham? Di mana nanti lupa-lupa tanya lagi balik. Faham ya? Jadi Allah itu wajib bersifat wujud. Dapat ya? Allah itu ada. Bagaimana ada Allah? Ada Allah dengan sendirinya. Kenapa dengan sendirinya? Karena dia sang pencipta. Dapat ya? Mana dalilnya? Ini Al-Quran, ini ayatnya, ini ayat surahnya. Rasionalnya bagaimana? Ni satu benda ini ada, maka mesti ada yang menciptakan. Hal kecil saja yang ada, mesti ada yang menciptakan. Apalagi hal besar. Artinya yang besar itu dari bumi siapa mencipta? Iyalah Khalik pencipta Allah. Yes. Apa lagi yang kurang? Kalau tak masuk juga itu, maka dia bukan rasional, kurang waras. Jangan masuk kata dia. Jelas? Bang Fahmi jelas? Kami jelas tak. Siapa nama? Isra. Isra. Ini Fikri. Ini Rehan salah. Ini Fadli. Khairul insyaAllah. Ini betul-betul belajar. Alun bukan? Ini bukan merapat. Lun masa hidayah, kajian kebetulan ya, makanya kebetulan ketika diberikan akidah, saya fungsinya cepat. Ini sebenarnya. Saya dah buat. Ini belum. Saya buat kajian sendiri dengan referensi kitab dan rasionalnya buku. Memang buku masa dulu ni berapa di pondok? 16 Madil awal, Serikaya Pertulis Imam. Perdapan 15 hari Sabtu 3 Maret 2014. Masa hidayah boleh buat kajian. Berapa habis masa? 3 bulan. Coba duduk pondok 3 bulan. Habis masa satu-satu buat cari. Mana susu. Untuk diri. Ketika ada perang, kita mencobakan kemasan baik, kita sampaikan yang benar. Faham ya? Ini juga. Yang ini apa yang Ustaz sampaikan, belajar baik juga buat. Kita jadi ringkas tu. Oh, jadi. Kita nanti hadir sebagai akidah, sampaikan. Tapi lihat dulu ya. Lihat dulu ketika penyampaian yang seperti Ustaz sampai ini, siapa audiennya? Benda identikan apa Allah wujud. Allah kaedah balik. Apa makna yang baik? Tidak takut. Artinya kalau identikan ya, hafalkan wujud, idam. Nanti ada tahapan guru kita dulu. Jadi hafalkan irama. Oh, SMP tingkatkan sikit. Masih sudah bisa memikir lebih luas, sampaikan. Dia nanti tingkatkan. Gimana lo? Baik. Kata jelas. Allah tu wujud ada. Besok Allah tu kidam. Bagaimana? Satu hari satu sifat habis. Mungkin tu esok 2 sifat langsung. Baik. Dah, ni ada PR. Ini tugas untuk diri antum juga. Ustaz yang memaksa sampai sebelum hendak memaksa, hendak tegas, harus tegas dia. Di sini saya ingin karena apa? Ni berharga ilmu kepada yang menjadi. Kan? Itu belum paksa. Jadi hal-hal ni sama juga. No, ketika anda ada keinginan, saya hanya tugas yang menyampaikan. Di mana ni tanya. Jadi saya sarankan buat ringkasan rukun iman. Nyot dalam materi yang ada di bukunya, ini kajian kita hari-hari. Ini dah ada. Tak usah lagi, tak usah jadi ini. Yang jelasnya adalah ini kita faham di selama pada urut ke depan lagi, ini kita habiskan Ustaz. Dua habis. Nyok hana panjang walaupun 20. Sifat kalam nanti habis, nanti hadir merijun sudah dapat sendiri. Dah dapat sudah. Jadi walaupun jadi nanti yang perlu kita bahas satu-satu mesti ni. Tuntas. Hari ini tuntas kan? Tuntas dengan sifat Allah wajib sifat wujud. Kamu lupa aja. Dari Rasulullah lupa, ini lupa. Ayat ada jelas kan? Dia yakin kita Allah tu ada. Bukan ateis kan?
Tuan. Faham ya? Nah, yang masuk dalam pegang irohnya, buatlah kau ringkasan rukun iman. Buku. Cara buatnya ni. PR itu. Cara dia no. Ambil buat ni, judulnya terserah. Ringkasan rukun iman adalah satu ringkasan rukun iman. Sudah iman judul G. Satu adalah percaya kepada Allah. Jadi ya, ringkasan rukun iman. Percaya kepada Allah. Satu, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dalam kurung Sang Pencipta. Jadi kan jelas. Sang Pencipta. Percaya kepada Allah dalam kurung kita boleh adalah Sang Pencipta. Percaya kepada Allah yaitu percaya kepada sifat-sifat yang wajib, yaitu ringkas rukun iman. Yaitu percaya kepada sifat-sifat yang wajib pada Tuhan. Ya. Ada 20 sifat. Satu, percaya pada Allah dalam kurung adalah percaya pada Sang Pencipta, yaitu percaya kepada sifat-sifat yang wajib pada Tuhan. Ada 20 sifat. Kak, koma ya? Koma itu, koma bukan tulis koma. Nah, percaya kepada sifat mustahil. Percaya kepada sifat-sifat mustahil. Dalam kurung lawan sifat wajib. Percaya kepada percaya apa tadi kalau semua? Mustahil. Sifat-sifat mustahil. Percaya kepada sifat-sifat mustahil dalam kurung apa? Lawan Sifat wajib. lawan sifat wajib. Itu mustahil. Percaya kepada sifat-sifat mustahil dalam kurung dalam kurung lawan sifat apa? Wajib. Ada 20. Ada 20 sifat wajib. Ada 20. Ada 20. Jadi 20 wajib, 20 lawan. Berapa jadi? 40 ya? 40. Dia jangan ditulis. Dia benar. Dan percaya kepada sifat jaiz. Jaiz ada yang harus. Tadi sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat jaiz. Dan percaya kepada sifat jaiz dalam kurung yaitu harus. Mana harus itu? Boleh ada, boleh tiada. Boleh ada dan boleh tidak ada. Ustaz, Baik. sifat yang jaiz itu yang fi'atul kemungkinan Allah. Ya. Seperti Ustaz kata tadi, kenapa saya begini sampai itu jaiz pada Allah, tak boleh intervensi. Karena Allah ada sifat jaiz. Sifat jaiz harus. Harus. Betul. Dulu. Boleh ada, boleh tidak ada. Mana boleh ada? Boleh ada saya kaya, boleh ada saya miskin. Boleh ada saya punya anak, boleh saya enggak punya. Boleh saya punya istri satu, boleh dua. Itu boleh semua. Allah tentukan. Jadi apa yang ditentukan dalam alam ini itu sifat jaiz pada Allah. Boleh ada, boleh tidak. Boleh tidak, itu sifat jaiz. Jadi konsepnya wajib, ada yang wajib. Masih sifat-sifat yang wajib. Contoh, di bawahnya tulis juga. Forget hashtag atau sifat uyun. Pagar. Hashtag uyun. Underscore. Pagar. Pagar semua. Buatnya adalah sifat yang wajib. Ada sifat yang wajib kan? Sifat yang wajib ada 20. Buatnya wujud. Boleh. Sifat yang wajib ada 20. Tulis bawah tu wujud kidamnya ikut je kurang. Sampai habis. Tengok Ustaz tadi Ustaz. Wujud. Inilah ada di sini. Dino kalian tengok. Ada 20 tulis ni punya. Turun.
Sifat yang wajib dan mustahil 73. Kalian ni. Sifat yang wajib dan mustahil sifat yang wajib ada 20 dan yang mustahil ada 20. Juga yang itu wujud lawannya wujud ada, lawannya tiada. Tidak. Yang nak pegang tunjuk referensi ni. Nama sifat aja. Tulis di sini. Jadi apa di pagar tadi? Sifat yang wajib pada Allah ada 20 dan lawannya 20. Ada mustahil 20. Buat di situ. 1 wujud, lawannya tiada. 2 tidak. Allah sedia ya. Ataupun awal, lawannya baharu. Jadi buat esok Ustaz cek. Buat itu sampai 20. Yang wajib dengan sendirinya ada lawan-lawan setiap sifat. 1 sifat wujud. Ada lawannya apa? Mustahil tidak ada. Buat berian sampai, jangan buat ayat-ayat tadi. Nama sifat aja. Ringkas, nama itu ringkas. Faham ya? Sedang kajian sifat tiap hari, di sini. Hari ini sudah paham tentang sifat wujud. Boleh? Kan? Supaya kuno, ringkas itu boleh yang buat ketik macam laptop, buat ringkas itu 5. Jadi boleh diajarkan pada anak-anak ni apa? Adalah rukun iman ada perkara satu. Jadi sudah uturan. Nanti dia ketika dia besar, dia mengkaji baru kaji satu-satu. Jangan bahas dulu mana ayat, jangan berat-berat dulu. Jadi ringkasnya bisa dihafal. Jelas? Yang PR, tulis terus sini Ustaz cek. Mana tulisan kemarin? Ayat 20. Wujud Ustaz. Tulis terus di minitnya nak baca. Kalau udah ada gimana? Kalau udah ada. Sudah ada maksudnya? Dari ringkas dari dulu. Enggak, yang Ustaz ini konsep ringkasan dari Ustaz. Karena nanti ada malaikat, ada perjalanan malaikat. Kalau ada yang dulu enggak. Di mana-mana ada maksudnya. Yang lu pegang jauh ringkaskan rukun Iman. 1. Percaya pada Allah. Kan udah ada uraian tadi. Ini mana percaya pada Allah, itu percaya pada sifat yang wajib pada 20. Sifat yang mustahil 20 harus 1 kan. Baru pagarnya apa? Ini adalah sifat yang wajib 20 dan mustahil 20. 1 wujud lawannya lawan. Tulis dulu. Nanti habis 20 dan 40 tu masuk pada harus kan. Selesai percaya pada Allah, langsung yang kedua percaya kepada malaikat. Masuk pada malaikat situ. Jibril ini mungkin. Itu sudah Ustaz juga ringkasan rukun iman. Hari ini faham. Hari ini yang kita tahu kan iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Nabi. Yang apa malaikat? Malaikat apa yang wajib? Faham? Yang Ustaz kan sudah janji hari itu. Setelah kita belajarnya, kita buat ringkasan rukun iman. Yang rukun imannya ringkas tapi terurai. Aneh, terurai tapi dengan ringkasnya. Faham ya? Yang maksud anda yang kita yang tadi kan yang boleh. Nah, 20. Tapi yang maksud Ustaz ni adalah ini kita ringkaskan Ada uraian imannya. bagi tingkat 20 50. Karena kembali pada konsep tauhid. Dengan sendirinya yang dibahas dalam tauhid itu adalah tentang poin-poin rukun iman. Faham kan? Kita wajar kita ringkas iman. Yang masuk Ustaz, dia nak buka ringkas nanti nak ketik masing-masing, bahkan jadi kopi, apa jadi satu makalah bagaimana atau jadi buku sejarah. Nanti jadi pedoman singkat buku iman. Nanti perlu hadis, ada hadisnya pada awal. Pak akhbirni anil iman. Buat di atas dulu. Mana dalil ni buku iman ada nak? Pak akhbirni anil iman. Tawul Muslim. Ada ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita begitu. Rukun iman ada 6 perkara. 1 percaya kepada Allah, iaitu kan ada rinciannya. Iaitu percaya kepada sifat yang wajib pada Allah 20, yang mustahil 20 harus 1. Yang sifat yang wajib dan mustahil adalah ada 20 sifat, wujud lawannya ada. Yang hafalnya dulu. Nanti yang kedua malaikat. Yang kedua amantu billah. Bagaimana kalau Allah ni dia? Yang kedua wa malaikatihi, percaya pada malaikatnya. Yang kedua percaya pada malaikat. Yaitu malaikat yang wajib dipercayai adalah 10 orang, Jibril, Mikail, Israfil. Uraian itu. Yang ketiga nanti rukun iman berapa? Percaya kepada kitab, yaitu kitab yang diturunkan berapa dan ini namanya. Itu dulu dipelaksanakan. Untuk TK dihafalkan. Kita ada tahap. Untuk TK apa? Rukun iman ada 6 perkara. 1 percaya pada Allah, 2 pada malaikat, 3 kitab, pada rasul. TK untuk SD sudah boleh diberi carahan tadi. So 20 boleh. SMP boleh nanti buat rincian satu-satu. Jadi ada tahap
Untuk TK, ajar macam nambah. Rukun iman ada 6. Jadi kalau dia tanya kan mungkin lagi. Berdua rukun iman nambah Ustaz. Dia tanya putra percaya pada Allah. Oh. Ya benar dia dah ada dia orangnya percaya pada sifat 20. Pada yang besar 20 dari 1. Sifat 20 itu wujud, kijang, bakar. Oh, kita yang lain bagaimana definisi wujud? Baru kita buat pencerahan ini. Paham Untuk Ustaz ada lagi. Buat ni dalil. Jadi ada tahap. Wallahu a'lam. Kau berenggan? Nak beri? Boleh baik. Bila Boleh.